Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Fenrilka Putri. Di sini saya akan menjelaskan teori evolusi, yaitu salah satunya pandangan Islam terhadap teori evolusi Darwin. Baik, untuk tidak memperlama waktu, maka kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu ada tiga, yaitu apa sih itu teori evolusi, lalu kilas sejarah evolusi, dan juga kritik ilmuwan terhadap evolusi. Nah, sebelum memasuki pelajarannya, di sini saya akan membacakan satu quotes dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Nah, apa sih teori evolusi itu? Nah, teori evolusi itu merupakan filsafat materialis yang muncul bersamaan dengan kebangkitan filsafat-filsafat materialitis kuno dan kemudian menyebar luas di abad ke-19. Lalu, pada sekilas sejarah evolusi, orang pertama yang mempelajari masalah evolusi secara mendalam yaitu sebuah gagasan yang berasal dari bangsa Yunani kuno adalah biologiawan Prancis Jean-Baptiste Lamarck, di mana beliau ini juga dikenal dengan teori Lamarck ya, menyebutkan bahwa hidup mewariskan sifat-sifat yang mereka peroleh selama hidup ke generasi berikutnya. Misalnya, dalam pandangan Lamarck, jerapah telah berevolusi dari binatang sejenis kijang yang memanjang leher terus-menerus saat berusaha mendapatkan makanan di dahan pohon panjang, di dahan pohon yang lebih tinggi. Namun, kemunculan ilmu genetika telah menguburkan teori Lamarck sekali dan untuk selamanya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini tidak dipakai lagi begitu. Teori ini masih sebagai teori yang Lamarck ini masih terus dipelajari karena beliau ini yang mengenalkan kita pada teori-teori begitu, teori evolusi. Jadi karena teori evolusi ini dia ini merupakan orang pertama yang mempelajari masalah evolusi, makanya kenapa kita masih mempelajarinya sehingga sampai saat ini. Lalu ada orang kedua yang mempertahankan teori ini. Beliau merupakan seorang naturalis amatir, yaitu Charles Darwin. Nah, di mana ia di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species yang terbit pada tahun 1859, Darwin mengatakan, semua spesies berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui proses yang terjadi secara kebetulan. Sebagai contoh, menurut Darwin, ikan paus berevolusi dari beruang yang mencoba berburu di laut. Sementara dalam buku keduanya, yaitu The Descent of Man, terbit tahun 1971, Darwin menyatakan bahwa manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama, sedangkan kerabat terdekat manusia yang belum punah yakni gorila dan juga simpanse. Nah, pada sejak saat itu, para pengikut Darwin telah berusaha untuk mempertahankan kebenaran pernyataan tersebut. Tetapi, walaupun telah melakukan penelitian, banyak pernyataan evolusi manusia belum pernah dilandasi oleh penemuan ilmiah yang nyata, khususnya di bidang fosil. Nah, Darwin sendiri itu sangat takjub melihat beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis-jenis burung finch tertentu di Kepulauan Galapagos, lepas pantai Ekuador. Ia mengira bahwa variasi pada paruh burung-burung tersebut disebabkan oleh adaptasi mereka terhadap habitat. Dengan pemikiran ini, ia menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berasal pada konsep adaptasi terhadap lingkungan. Nah, menurut Darwin juga, aneka spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Juga Darwin ini sadar bahwa teorinya ini menghadapi banyak masalah. Ia mengakui di dalam bukunya pada bab
difficulties of the theory. Nah, kesulitan-kesulitan ini terutama pada tumpukan fosil dan organ-organ rumit makhluk hidup yang tidak mungkin dijelaskan dengan konsep kebetulan. Nah, Darwin berharap kesulitan-kesulitan ini akan teratasi di masa mendatang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan membuat sejumlah pemikiran. Lalu, kendati pun telah berusaha keras, para evolusionis belum mampu menemukan satupun bentuk peralihan dalam kurun waktu 140 tahun sejak masa Darwin. Lalu, Derek A. Eger, seorang evolusionis terkenal, mengakui fakta ini, mengatakan jika kita mengamati catatan fosil dengan teliti, apakah pada tingkat ordo atau spesies, maka yang selalu kita dapatkan bukanlah evolusi bertahap, tetapi ledakan tiba-tiba satu kelompok makhluk hidup disertai kepunahan kelompok yang lainnya. Lalu, kemunculan tiba-tiba makhluk hidup di bumi adalah bukti bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Sadar bahwa seleksi alam tidak berfungsi mendorong terjadinya evolusi, evolusionis lalu memunculkan konsep mutasi. Dalam teori mereka di abad ke-20, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada gen makhluk hidup karena berpengaruh luar seperti radiasi atau reaksi kimiawi. Evolusionis menyatakan perubahan ini disebabkan organisme berevolusi. Akan tetapi, berbagai penemuan ilmiah menolak pernyataan ini sebab semua mutasi yang pernah diketahui hanya menyebabkan kerugian pada makhluk hidup. Semua mutasi yang terjadi pada manusia mengakibatkan kelainan mental maupun fisik seperti mongolisme atau Down syndrome, albinisme atau albino, dwarfisme atau tubuh pendek, atau penyakit lain seperti kanker. Namun, para evolusionis berusaha mengaburkan masalah. Bahkan, buku-buku pelajaran evolusionis contoh-contoh mutasi yang merusak ini disebut sebagai bukti evolusi. Karena itu, neo-darwinisme harus mengangkat mutasi sejajar dengan seleksi alam sebagai penyebab perubahan-perubahan menguntungkan. Akan tetapi, mutasi. Dengan demikian, makhluk hidup tidak mungkin berevolusi karena di alam tidak ada mekanisme yang menyebabkannya. Kenyataan ini sesuai dengan bukti-bukti catatan fosil yang menunjukkan bahwa skenario evolusi sangat menyimpang dari kenyataan. Lalu muncullah kritik ilmuwan terhadap teori evolusi. Nah, di mana sebelum teori evolusi Darwin muncul, biologi diterima sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membuktikan keberadaan Tuhan. Lalu, pada abad ke-19 muncullah teori evolusi Darwin yang menolak mencantumkan campur tangan Tuhan atas terciptanya makhluk hidup. Nah, Darwin ini berspekulasi bahwa kita ini hidup tidak ada campur tangan oleh Tuhan. Jadi kita tercipta ya karena dari kerat, dari mutasi begitu. Lalu Darwin ini juga ingin memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, berbeda pendapat Darwin dengan Sir Isaac Newton, ilmuwan yang hidup pada 1,5 abad sebelum Darwin dan dijuluki sebagai ilmuwan terbesar yang pernah ada. Ia menyatakan, semua mempelajari ilmu pengetahuan dengan tidak hanya meyakini keberadaan Tuhan, tetapi juga keseluruhan alam semesta ini adalah hasil ciptaannya, yaitu Tuhan. Nah, puluhan ribu ilmuwan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan kemudian berupaya keras untuk bisa membuktikan teori evolusi Darwin dan teori-teori materialis lainnya. Namun mereka kecewa sebab bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ditemukan. Bahkan sebaliknya, bukti-bukti ilmiah menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan kesimpulan Darwin. Mengingat pembaca bahwa fakta yang akan dihadapi di setiap tahap adalah skenario evolusi merupakan sebuah dongeng belaka. Kebohongan besar yang sama sekali tidak
sama sekali bertentangan dengan dunia nyata. Ini adalah skenario yang telah digunakan untuk membohongi dunia selama 140 tahun. Berkat penemuan-penemuan ilmiah terakhir, usaha kontinu mempertahankan teori tersebut akhirnya menjadi mustahil. Lalu, ada Paul Lemoyne. Beliau menyatakan, teori evolusi adalah hal yang mustahil dalam kenyataannya. Meskipun ada, tidak seorang pun yang mempercayainya. Evolusi adalah sejenis dogma yang tidak lagi dipercayai para imannya, namun tetap dipertahankan demi jemaahnya. Para penganut teori evolusi Darwin tetap tidak mau kalah. Mereka mengklaim bahwa penganut teori mereka berjumlah mayoritas. Mereka beranggapan bahwa pandangan mayoritas adalah benar dan dalam setiap masalah. Padahal menurut Arda Denkel, guru besar filsafat di Universitas Bosporus, menyatakan bahwa meski banyak orang, organisasi dan lembaga terhormat yang percaya dengan teori evolusi Darwin tak menjadikan teori ini benar. Begitu juga orang-orang yang berkuasa mempercayai sesuatu, maka sesuatu itu tak lantas menjadi benar. Bahkan jika pengadilan memutuskan sekalipun, tak membuat teori evolusi menjadi benar. Fakta adanya ketidakpuasan terhadap teori ini juga diakui oleh Sir Peter Madawar dalam pidato pembukaan simposium di Institut Anatomi dan Biologi Wismar, Philadelphia pada tanggal 25 April 1966 yang berjudul Mathematical Challenge to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution. Ia mengatakan bahwa banyak ketidakpuasan tentang apa yang dianggap sebagai teori evolusi, apa yang dinamakan teori neo-Darwinian. Ia mengidentifikasi 3 sumber datangnya ketidakpuasan ini, yakni ilmiah, filosofis, dan religius. Lalu ditambahkan juga oleh Bakar, kritik metafisik dan kosmologi. Pandangan ini menunjukkan teori evolusi Darwin sedang mendekati kejatuhannya dan sedang dalam proses pembuangannya. Maka dari itu, teori evolusi merupakan salah satu bahaya menyesatkan yang dihadapi oleh manusia, dan semua propaganda yang digencarkan untuk kepentingannya perlu dikikis habis melalui gerakan intelektual. Ketidakabsahan teori ini harus dibuat sebenang kaca, dan masyarakat harus disadarkan bahwa kebenaran tunggal ialah pencipta sempurna tanpa celah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori ini ditentang karena Darwin itu menyatakan bahwa kita ini adalah berasal dari kera. Namun teori ini tidak terbukti oleh secara ilmiah gitu ya. Jadi tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh beliau. Semuanya kembali kepada kita, apakah kita mau mempercayainya atau tidak. Tapi sebaik-baiknya pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi evolusi ini dipelajari karena mengetahui dan menghargai bentuk pemikiran dari evolusionis yang telah menambah ada buah pikiran dari beliau begitu. Jadi teori ini hanya untuk kita pelajari, kembali lagi kepada individu masing-masing untuk mempercayainya atau tidak. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian evolusi seleksi alam, di mana makhluk hidup paling kuat menyesuaikan dirinya dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup, sebaliknya yang tidak mampu akan punah. Baik semuanya, materinya telah usai. Saya ingin memohon maaf apabila terdapat
kesalahan pengucapan dan juga kata-kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.